lihat di sosmednya Mbak Rini ngupload silver play button, wae kayaknya isok pansos lah Mas ya. Isok pansos dan tanya-tanya kira-kira backgroundnya kenapa ngonten terus. Jadi aku bikin channel kedua tentang bansos. Ya. Itu alhamdulillah banyak langsung up gitu loh, kayak cepet gitu loh. Kayak ini gak salah ini Mbak. Cepet, Tutorial mendapatkan ini ya, kan, tutorial mendapatkan bansos. Iya, iya. Gaji pertama itu. Gaji pertama itu. itu berarti kan ada channel bansos sendiri yang sampai sekarang udah masih di maintain. Di Mbak Iya, Rini ini teman-teman konten. punya. Kau apa bilang Iya, sekalian promosi Drakor Nona ya? Kau gak itu kamu? Ojo. Oh ya. Ini kan gaji yang kemarin. Ngeri banget dan aku Mas no ngeri Mas. Gini gelas Mas. Dan Nes, iki sih menurutku emang. Soal Pertama. iki sepeda sing nonton iki pasti kok akhirnya Oke. lek gara-gara duit. Jadi cari uang itu gampang. Gampang ya, cuma harus disiplin kan, Mbak? Ya benar, disiplin itu nomor satu. Susah nih. Assalamualaikum, langsung aja bersama Mbak Rini. Ya, ini Gak kenal Mbak Rini siapa? Mbak Rini mau tak jelaskan. Oh iya. Mbak Rini, jadi saya pertama kali ketemu sama Mbak Rini sebenarnya ketika ini Mbak ya, ketika berorganisasi membuat Asik. gerakan Majapahit Muda. Nah menurutku Mbak, ini kan bebas saja Mbak, mesti kan marketnya wong Jawa, jadi ngomongnya wong Jawa bisa. Nah apa jenenge? Menurutku top of mind ketika bahas tentang sosial masyarakat. Iku makanya aku kan dolek-dolek kan Bian. Kan aku ini soper kira-kira arek Mojokerto sing padha seneng sosial masyarakat. Nah ketemu nih jenenge Mbak Rini. Gak aman Bian kan awal-awal. Iya, Save Street Child, iya. terus GMM. temen gawe running Iya, kaloran ya. kaloran. Kaloran terus Terus sampai saiki jek ono lho. iya ini GMM maksudnya. gerakan Majapahit Muda. Iya. Itu akhirnya bertemu pertama kali dengan Mbak Rini lah. Udah lama nggak ketemu. Lihat di sosmednya Mbak Rini ngupload silver play button, wae kayaknya isok pansos lah Mas ya. Isok pansos dan tanya-tanya kira-kira backgroundnya kenapa ngonten terus selama ini pas awak dewe jarang ketemu toh Mbak, jarang Iya. ketemu, jarang kontak Bu. Aktivitasnya apa aja, bahkan aku juga ngerti dari sosmed deh, Mbak Rini harus gak ngajar. Udah enggak. Lah ya nggak ngajar. Nah nanti kita banyak diskusi tentang itu. Lah sekarang ini sih Mbak. Pertama itu sebelum nanti tak tanyakan ada list pertanyaan sekitar 5 pertanyaan. Loh. Soalnya wingi kakek basa-basi ambek narasumber saat durungnya loh Mbak. Panas sih Mbak. kita udah kayak sesuai Mbak. Maka deh wes lah. Berarti 5 pertanyaan. Nah sebelumnya barangkali Mbak ini iya Mbak bisa menjelaskan. Aku tanpa perkenalan ya. Loh iya iki bisa menjelaskan Mbak Rini itu ndek aku sih iki, ndek aku Tanya jawab aja. tanya jawab aja. Tanpa perkenalan. Soalnya bukan artis. Ndek iki Mbak, ndek aku iki apa jenenge? Penasaran sama ini, sama background dari kecil Mbak Rini. Terus sebenarnya Mbak Rini tuh dididik sama orang tua pas kecil tuh gimana loh Mbak? Temenan Mbak, aku akhirnya ono Iya. kesimpulannya Mbak. Oke, Oh, oke. ternyata Mbak Rini ku kecilnya ku dididik bapaknya dipowecuti terus malah kayak gini. Malah kuat, malah mandiri. Terus mungkin singkat SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana. Terus sekarang kerja apa nanti baru kita masuk ke list 5 pertanyaan. Wah. Silakan. Oke, singkat aja. Iya. Jadi kalau background waktu kecil itu sebenarnya kalau dari keluarga kedua orang tua aku alhamdulillah tipe orang yang bebas, sangat membebaskan tapi bertanggung jawab. Jadi mulai dari masuk TK ke SD itu pun mau SD apa mau MI itu kan sekolah yang Islam gitu loh. Itu sampai ditanya. Sempat ditanya dari TK maunya yang kemana, wes terus apa MI, aku pilih MI soalnya banyak teman-teman di MI. Nah terus Temen aku desa itu ya? dari dulu aku tipe orang sing kalau sekolah itu bukan lihat oh sekolahnya bagus, enggak, Tapi teman-temanku sekolahnya di mana. oh, berarti Jadi sampean udah punya kanca-kancaku iki sekolahnya di aku pasti ikut. teman masa kecil kan? Waktu Iya, sebelum sekolah teman itu. sing akrab.
Terus SMP juga ditanya mau ke SMP apa MTS. MTS itu juga sama kayak Islam, banyak pelajaran Islam gitu. Berarti MTS Enggak, SMP. di SMP mana? Di SMP 1 Ngeden. Oh Di iya. dekat Iya. rumah. Iya, iya. Terus dari SMP ke SMA itu juga ditanya mau ke sekolah mana. Aku juga pengen dulu itu SMA yang dekat rumah aja. Terus SMA Gede. iya SMA Gede, tapi akhirnya itu pokoknya nggak jelas. Terus sama masku itu langsung didaftar di SMA Puri Mojokerto. Ya alhamdulillah sih, sama Puri kan bagus ya. Sampai terus akhirnya SMA Puri, terus kuliah di Surabaya itu juga Unesaya. sama, milih Surabaya, Malang, Jember kalau nggak salah sih, tapi nggak terlalu Jember kan Cik. Iya, iya. Wow ya, terus aku milih Surabaya. Orang tua background boleh tahu nggak? Background Orang terakhir tua itu pendidikan. alhamdulillah pendidikannya cuma SD, dua-duanya. Lulusan Mbak. Iya, dua-duanya SD, jadi kayak biasa dulu. Iya, Itu iya, orang iya. tua yang biasa. Dan cuma ya, anaknya semuanya udah kuliah semua. anaknya semuanya Mantap. kuliah alhamdulillah, nggak ada yang nggak kuliah. Tapi ya gitu pokoknya intinya kalau prinsipnya orang tua aku yang tak pegang itu, kalau bapak itu pokoknya nggak bisa ngasih warisan, tapi bapak pasti mengusahakan Iya. anak-anaknya buat sekolah sampai tinggi gitu. Bahkan S2 kan Mbak? Ya alhamdulillah. Lulus ya? Enggak. Gak lulus Mbak? Pas Nggak lulus zaman ya. GMM kan itu ya? Iya, itu soalnya aku dulu kan beasiswa aku berhenti di semester 3. Terus temenku Kenapa berhenti? pokoknya ada case Oh. terus akhirnya berhenti di semester 3. Terus temenku yang nggak beasiswa itu juga berhenti di semester 3. Pokoknya Oh, kan nggak iya. gak linier. Jadi intinya aku sama temenku podo ae koyo ngono lho. Aku bahkan S2 aku milih jurusan iku yo. Temenku milih jurusan apa aku ikut. Oh, bukan temen kimia? S1, bukan kimia. Kalau S1 kan aku kimia, S2-nya bukan kimia. Apa Mbak? Boleh tahu? Nggak boleh. Apa sih itu? Wah, masih Pendidikan dasar kalau nggak salah. Oh, Pendidikan iya. dasar. Itu Berarti itu juga ini berarti ke bawah pas kecil Mbak. Maksudnya sampean kan dari sekolah SD ke bawah mbak konco. iya Lah, sampai ini- S2 pun aku S2 ke itu bawah berarti konco. S2 itu berarti sampean gak lanjut pun ada faktor Oh, iya. konco sampean gak lanjut. Iya. Dan akhirnya jadi guru. Ya jadi guru Di- di ABC dan Oh, dan iya, iya. berakhir dengan selesai. Terakhir berarti di Terakhir sensor ya? di SMA ini, terus SMA swasta sih ya. Terakhir di Oh. SMA swasta itu. Terus baru akhirnya masuk ke Iya, terus alhamdulillah Departemen 2016 masuk di dinas Kemensos. Kemensos. Iya, Kemensos Kabupaten. iya Kecil Kemensos. Sakinah itu. Itu dinsosnya di kabupaten. Aku elingku nang dinsos Sumek iki. Tes Covid. Kan Dan aku balik-balik. alhamdulillahnya gini Zul. Dulu kan di Surabaya kan bikin Save Street Child gitu ya. Ya, ya. Peduli anak jalanan itu. Loh, itu di Surabaya. Iya awalnya kan di Surabaya, terus aku pulang ke Mojokerto kan bikin sendiri Save Street Child. Oh, di Surabaya kan melo. Iya ikut anggota, terus di Mojokerto belum ada, aku Ya. bikin sendiri. Ternyata dari SS Child itu aku ketemu sama koordinator bantuan yang ada di kota, namanya Mas ini. Oh, orang dinas juga. Orang dinas. Terus masnya itu sering ngasih info kayak bantuan-bantuan buat anak-anak nggak mampu gitu. Terus sampai akhirnya masnya itu ngasih tahu, Mbak, iki lo ada lowongan untuk Oh. tenaga kabupaten. Kota juga ada, bilangnya gitu. Berarti secara tidak langsung sama Iya. SSCL itu membawa sampai di Membawa titik ini. aku ya? sampai di titik ini. Oh iya. Jadi Nah, bersyukur. sekarang masuk ke 5 pertanyaan. Pertama, nah ini yang pertama ya karena awal-awal biasanya kudu sing gepuk ya Mbak pertanyaan. Langsung aja awak dhewe masuk ke tentang perkontenan. Oh iya iya, oke. Karena ini memang asli ini mau bahas Betul. perkontenan. Di Mbak Rini ini teman-teman punya kau kan bilang Iya, sekalian promosi Drakor Nona ya. Iya. Aku Tapi lihat nggak ya. usah promosi, aku Biasa membesarkan dengan tanpa Natural. ada orang tahu. Iya. Enggak, maksudnya bukan gitu. Oh, paham aku. Nanti Anonim kan? Bukan, jadi intinya itu gini, ternyata pertanyaanmu apa sih? Enggak aman sih Oh ya, aku. jadi ternyata gini, mau dunia konten apapun, Ya. mau apapun ya, konten apapun mau di Instagram, mau di YouTube atau konten itu apalagi TikTok ya, nggak Oh. salah. Ternyata itu yang lebih membawa
dampak untuk kontenmu. Ya Itu kontennya sendiri. bukan karena kamu bagikan itu Iya. atau minta tolong temenmu buat nonton ya, Nge-share, Rek, oh. share ya gitu, enggak. Enggak. Ternyata biarkan kontenmu berjalan mencari pasarnya sendiri. Oh, betul. Itu seperti itu. Nanti percuma wae sebenarnya kayak share ya. Betul sekali, Malah- itu percuma. Malah kayak isi-isi. Pasti dia akan nontonnya hanya itu saja, sedangkan ketika kita upload lagi tentu dia nonton. Betul. Dan bahkan katanya satu view kehitung bukan nonton di awal berapa detik itu enggak, tapi harus berapa menit itu enggak sih? Oh iya, Betul nggak sih ya? jadi yang membuat apa ya istilahnya kalau kerja itu kan, kalau orang kerja itu dibayar apa nih sih, jam kerjanya ya. Kalau konten itu yang dibayar adalah jam tontonnya. Jam tontonnya. Akumulasi. Betul sekali. Kalau yang nonton banyak tapi nontonnya itu cuma sepersekian detik, Iya. itu Nggak nggak kehitung. terlalu Betul. hitungnya pasti nggak banyak. Iya, Tapi kalau yang nonton itu biasa tapi dia mau nonton full, nah itu kan berkali-kali lipat kalau dijumlah dari jam tontonnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang sebelum ini kan udah mulai masuk ya. Nah, aku sebenarnya pengen tanya itu akhirnya iki sih, kenapa kok backgroundnya ya? Kan jari sampean man pokoknya backgroundnya sampean kok moro-moro ngutin kan aneh moro-moro konten kalau alasan itu Mbak. Betul Backgroundnya sekali. apa? Terus apakah dengan target 130.000 itu sebenarnya sudah ada target atau benar-benar di luar ekspektasi kayak gitu? Terus ya itu tips dan triknya Bang. Oke, yang pertama sebenarnya gini, kayak filosofi hidup ya. Jadi Coba. kan aslinya gini, kita itu kan hidup itu kan mengalir sih. Ya. Bukan berarti ikan yang mati adalah ikan yang mengalir, enggak. Karena kalau ikan itu kan nggak mungkin melawan arus. Kalau kita melawan arus terus, kita nggak akan sampai. Betul. Sedangkan kalau kita diem kadang itu ya yang mendorong kita sampai ke tujuan adalah arusnya. Jadi nek prinsipku itu gitu. Aku nggak mau terlalu menentang sesuatu. Jadi aku ngikuti tapi sambil belajar. Ya. Tuh, sambil nyari pengalamannya di situ. Jadi dulu waktu after covid ya kalau nggak salah ya. After Betul, COVID itu kan nganggur-nganggurnya orang sih. Kayak ibaratnya waktu covid itu kan kita disibukkan dengan pengabdian sebagai relawan covid dan lain-lain. Itu aku seneng pokoknya. Ya aku seneng kok nunggu kan seneng ya. Masih nggak ada uangnya ya. Masih nggak ada uangnya. Terus akhirnya itu pas covid itu berat badanku itu turunnya itu banyak, hampir 20 kilo kalau nggak salah. After covid, tapi bukan karena covid turun, enggak, cuma memang berat badan turun aja, jarang makan gitu. Terus teman-temanku yang sekolah SMA dulu itu sering bikin YouTube, jadi banyak yang menggunakan YouTube itu sebagai media untuk menyimpan apa ya, kayak kenangan. Jadi ngevideo anak-anaknya itu terus disimpan di YouTube semua gitu. Banyak temanku yang seperti itu. Terus akhirnya aku juga pengen, tapi apa ya, terus akhirnya pengennya itu cuma sekedar pengen tuh. Maksudnya nggak ada kepingin uangnya nggak ya? Oh enggak, belum itu sampai bener-bener itu. fokus Ya, kepingin intinya aku hobi. hobinya pingin apa gitu. Terus akhirnya aku nge-share tips diet. Terus habis bikin konten. Tapi bukan di diet, channel itu ya? Bukan di channel bukan Drakonona ya? di channel itu. Habis nge-share tips diet, itu aku ada kayak tugas gitu loh. Dari dinas sosial. Kayak ngasih edukasi ke orang-orang tentang bantuan. Akhirnya aku bikin channel kedua tentang bansos. Itu alhamdulillah banyak langsung up gitu loh, kayak cepet gitu loh. Kayak nggak salah ini ya Mbak, tutorial mendapatkan ini ya, tutorial mendapatkan bansos gini. Terus bansos tahun ini apa aja gitu, media edukasi intinya seperti itu cepet banget upnya. Dan itu gaji pertama dari YouTube itu dari channel itu. Gaji pertama dulu itu sekitar bukan Drakonona juga? Bukan. Oh ada 3 Mbak? Ada 3 channelku. Terus yang dari bansos itu gaji pertama itu 4 juta berapa gitu. Gaji pertama itu 4 juta berapa. Dan itu berarti kan ada channel bansos sendiri yang sampai sekarang udah masih di maintain.
Ya sekarang tak aktifkan lagi soalnya Oh. dapat peringatan dari YouTube-nya. Oh iya, 6 bulan kan. Enggak, kayak ini channel mau kamu aktifkan apa enggak? Kalau enggak akan kami Iya, dismonet betul, gitu. betul. Ya sudah saya aktifkan aja lagi. Ternyata kan gampang kalau bikin channel Menghasilkan seperti segitu mbak ya. Iya, itu yang pertama. Kayak gini, sepeda sing nonton iki pasti kok akhirnya. Oke. Lek gara-gara duit. Jadi cari uang itu gampang. Gampang ya, cuma harus Cuma- disiplin kan mbak. Ya benar, disiplin itu nomor satu. Susah minta ampun. Nah akhirnya channel kedua, ketiga. Itu channel ketiga. Terus akhirnya aku itu gabung di kayak dimasukin untuk Telegram gitu. Jadi kayak misalnya kita buka YouTube itu kan ada banyak tutorial cara jadi YouTuber Betul. pemula ya. Masuk Terus aku itu Telegram. dimasukin nge-link gitu, terus akhirnya masuk Telegram. Di situ itu ternyata diajarin cara untuk benar-benar menjadi YouTuber yang penghasilanmu ini dari YouTube gitu loh. Berarti sama ada mentor ya? Ya di grup Iya, itu, di mentor di Telegram. grup. Cari disuruh cari hobi yang kamu sukai apa, Oh. biar bisa bikin channel secara biar bisa bikin apa konten rutin itu kan Ya. sesuatu yang kamu suka, yang Ya. kamu lakukan setiap hari Betul, gitu loh betul. intinya kayak gitu. Terus mikir-mikir apa yo kok aku kok yo gak nemu-nemu sampai akhirnya itu aku nemu channel cerita. Jadi bercerita, Oh. orang bercerita tentang kayak ada berita apa bercerita. Terus ada lagi channel apa narasi menceritakan kembali atau bikin resume tentang Apapun film itu atau lah. drama gitu loh. Terus loh, oh ada ya channel kayak gini bikin film di menceritakan kembali film ini berdasarkan apa yang kamu pokoknya apa yang kayak Perspektifnya gitu kita. loh, gitu. Ternyata ini bisa ya jadi channel. Oh. Akhirnya aku bikin soalnya kan Berarti sebelumnya, tak potong. Berarti sebelumnya emang Mbak Rini suka nonton drakor. iya kan dari Oh. dulu apa ya pekerjaan dari kuliah kan. Dari awal pertama punya laptop itu kan apa ya arek kuliah kan ya Kabeh ngono gitu sih. kanca bojoku ya. Pasti laptopnya isinya drama tok kan ya makanya gitu terus akhirnya tak nyoba gitu terus aku akhirnya itu bikin channel itu tadi drama Drakor Nona. Itu sebenarnya sama nggak pernah kok nang sosmed ngomong dari itu channel sampean kan. nggak pernah Terus itu pas mah. wingi silver play button. Bisa. Wah, Mbak gini Mbak Rini. Soalnya itu 1 tahun ternyata tak hitung-hitung ternyata Dan akeh sing komen kan Mbak. 1 tahun. Wah, ikut nyata komen nggenmu dari Nuna. soalnya suaranya beda Iya, iya. kan diedit Nah, itu Mbak, mungkin terakhir ben meledos tapi sampean dek, gak usah jawab gak apa-apa. apa Penghasilan dari Drakor Nona. Oh, Gak oleh, penghasilan. Rini saja gak apa-apa, Mbak. tak ikut Oh, kasih tahu aja. Wah, ini- Sawangan. Kalau penghasilan di YouTube itu beda ya kayak bukan YouTube itu bukan apa ya kita nek kerja di pabrik kan pasti ya Iya, paham. atau kita jadi PNS pasti Oh. nek YouTube itu enggak berdasarkan apa ya kalau aku View bilang per hour itu bukan? berdasarkan jam tonton Iya, iya. kamu nggak upload nggak upload apa konten sama sekali kamu tetap bisa gajian Karena konten yang sebelumnya. karena konten yang Ya. sebelumnya Nah, bener gitu spill Tuh. lumayan nih. jadi Oleh Mbak kamu mau Mbak ya? oleh nggak apa-apa Ben ngiri kan. jadi kadang itu Moro-moro kok kaget kabeh iki. Gak. Aku kaget itu. Iyalah. cuma alhamdulillahnya ini tuh setiap bulan itu gajian gitu loh. Oh iya iya. Kecuali ya itu kalau benar-benar Sama uploadnya kok 7 harian ya? iya soalnya lama Iya. Review ngono lumayan. kalau ya enggak apa belum Aku ingin nonton iki Mbak, salah satu stand up comedian jenenge Nope. oh iya Dek ini kan Iku- gawe desone ku dadi YouTuber kabeh. Dan Mas iya, desone ku dikongkon dadi YouTuber kabeh dan wong-wong sing dikongkon niku gajine sebulan 20 juta. loh nopek apa Iku wong sing ku Nope lho yo, ku Nope. iya loh enggak maksudnya dia kan aku harus stand up comedy terus dia mulai nang desa Desa. diajari Kuabe yo, kuabe tapi diajari. encene ono kan kayak desa youtuber jadi semua itu encene diajari buat apa Ngonten. bikin konten tapi aslinya memang iya sih Zul. Kayak itu adalah tapi kudu sabar ya aku nek ngarani ku ya kayak Iya. aku sampai nduk titik iki yo gak Hmm, langsung rek betul betul proses. Itu berarti aman Drakor Nona setahun ya? pokoknya Drakor Nona itu pertama gajian itu kemanya aku tak delok iku ya Agustus 2020 Dua. 2022 Oh, berarti ya setahun lebih lah ya. Heeh.
Berarti maksudnya itu termasuk cepet tuh mbak progres so, langsung oleh server. Oh berarti aku tak nggak. Kau nggak tuh kamera? Ojo ojo. Oh ya. Iki kan gaji yang kemarin. Kau usah tuh kamera. Kau Tak sebut no ya. Oh tidak. Kau usah disebut no. Ojo. Oh ya wes. Cara oleh emang mbak. Ya gak pokoknya gajinya banyak. Iya. Lebih dari Podo karo nopek mang lah, tak ubut no mang. Lowe Ya, lah lowe. itulah. Ngeri banget Alhamdulillah. dan aku mas no ngeri mas. Ngene iki lho, Mas. Dan nes iki sih menurutku Anu, emang soalnya Tapi beneran, nek aku koyo ngene lho Zul, apa nek nduk YouTube itu bukan YouTube sih, tapi nek aku kayak ibarat dari konten kan sekarang itu banyak konten kreator Instagram sama YouTube ya nek ngaren ya, dua orang ya. Dua platform iki ya. Kalau Instagram itu kamu menghasilkan uang itu ketika ada orang ngendorse betul. brand. Tapi kalau YouTube itu enggak perlu kamu ada yang ngendorse, Endorse. kamu bisa dapat uang itu tadi dari konsistensi Ya, channelmu. betul. Dan itu kapan meledak itu Gak ada yang nggak tahu. ada yang tahu, tapi ketika sudah meledak itu pasti meledak terus. Betul. Kenapa kok akhirnya ini pertanyaan kedua ya? Kenapa kok akhirnya memilih tidak mengajar dan masuk ke dinas sosial? Apakah mengajar bukan passionnya Mbak Rini? Bukanlah, Bukan, bukan passion. bukan Karena itu. bukan karena Ya. itu. Soalnya aku ya suka ngajar kan dari Oh, dulu suka kan. ngajar ya Mbak? Kan awal bikin SSCL Oh, kan ya iya. karena anak-anak yang tak ajar itu kayak punya kedekatan sampai aku lebih dari Mbak enak deh kayak apa bikin apa gitu kita. Maksudnya kan setelah mereka udah lulus, ben tetap komunikasi, ben tetap apa sambung gitu. Kan akhirnya bikin komunitas. Enggak Ya. lah. Nek ngajar itu tetap. Cuma aku itu dipecat. Dipecati. Jadi bukan ya nah ngomong ya memang dipecat Iya, lah. iya, paham. Dipaksa resign dari beberapa tempat kerja sing aku di sana. Aku paham gue. Cuma karena mungkin aku terlalu apa ya, terlalu berjiwa bebas paling ya, jadi jadi kurang sama dengan visi misi mereka, mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya ngajar tuh sebenarnya ya passion ya. Bahkan banget. misalnya sampean antara dinsos sama ngajar mungkin itu nggak bisa dibandingkan ya. Nggak bisa sih, soalnya beda ya. Dinsos Sama-sama itu sosial juga ngajar ya, loh ya. iya. Aku kan ngajar, kalau di dinsos kan ngajar edukasi buat orang-orang yang kurang mampu, ben Iya, iya. open mind, ben gimana membuat keluarga mereka lebih sejahtera Nah. gitu. Kalau ngajar di sekolah itu kan ben siswa-siswanya itu lebih pinter. Iya, iya. Jadi teman-teman yang belum tahu itu dulu itu Mbak Rini, aku juga tahunya itu karena Safe Street Child, ada komunitas SSC yang mana membantu anak-anak didik yang berasal dari salah satu lokalisasi betul ya, Iya. Safe Street Child. Namanya Balong Cangkring kalau di Mojokerto Iya, ya teman-teman tahu. Nah itu juga akhirnya diteruskan sama GMM, Iya, sama banyak Gerakan Majapahit penerusnya. Muda, dan sampai sekarang Gerakan Sampai Majapahit sekarang. Muda juga masih terlibat di Iya. sana. Apa ya, regenerasi. Generasi. Iya. Selanjutnya, apakah masih menjadi ketua RT? Dan Mbak, misalnya balik, mungkin ini hubungannya sama yang dijelaskan Mbak Rini di awal. Kenapa kok didikannya orang tua Mbak Rini, atau nggak tahu itu karena didikan orang tua atau karena lingkungan, sehingga Mbak Rini tuh kan jarang Mbak menurutku perempuan yang mau memimpin, mau meng-create something. Iya, hamil di ketua RT temen kan sampai saya gini. Enggak sih, dulu itu bapakku yang jadi ketua RT, tapi kan bapak kan agak old ya, orang old dulu ya, old money. Terus akhirnya aku yang lebih aktif. Cuma ya mungkin itu ya. Anak perempuan pertama, terus anak kedua. Biasanya kan lebih ke leadership, mungkin kan kayak gitu. Jadi aku lebih suka memimpin. Dari zaman kuliah dulu yang jadi apa ketua kelas angkatan, Bahkan Iya, lanang-lanang. ya lanangnya Anggotanya? cuma titik. Oh, Kan iya, guru iya. toh, kan jurusan guru. Lanangnya cuma dikit, terus itu ya aku lebih senang jadi leader sih, mungkin karena itu ya. Itu pengaruh ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu ya Mbak. Nggak tahu. Tapi SD udah tahu. Iya. SD udah ada bakat-bakat itu. Iya, aku dulu memang suka jadi leader. Kira-kira apa ya? Lingkungan mungkin. Iya sih, mungkin lingkungan. Ya, oke. Selanjutnya, nah mungkin ini terakhir Mbak, karena udah panas kameranya teman-teman. Pasti gila, pasti
pertanyaan yang template. Apa? Kira-kira pesan kesane gawe, pesan-pesane gawe. Pertama buat orang-orang yang suka sosial masyarakat, iku mungkin kan ada sing dalam tanda kutip aku mungkin salah satu nih Mbak. Mungkin aku dulu seneng sosial masyarakat, Iya. pada akhirnya ngerasa koyo gak iso iki nek awak dhewe gak nguati finansialku dhisik. Oh iya. Tapi aku terjun nang dunia sosial masyarakat, seharusnya aku kuat secara, makanya ono istilah sosiopreneur tuh, Pak. Iya pernah dengar. Jadi koyo dia itu secara sosial tapi juga tetap mendapatkan entrepreneurnya oke, Heeh. sosialnya oke. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang pertama buat orang-orang sosial aktivis mungkin di Mojokerto ya, guys. Karena tamen kan mbak-mbakane. Itu gimana, Mbak? Kira-kira gawe arek-arek sing barusan mungkin terlibat, ekspektasinya harusnya kayak gimana dan Oh iya. Oke, kalau masalah sosial itu mau di Mojokerto atau di kota manapun itu sama, nggak akan selesai, nggak masalah akan bisa selesai masalahnya. Oh. Cuma kita itu bisa sedikit demi sedikit itu mengurangi sumber masalahnya. Iya. Itu. Jadi kalau mau terjun di sosial itu nggak usah terlalu muluk-muluk apa harapannya, Ya. tapi diperbesar actionnya. Oke. Jadi kalau misalnya actionnya udah besar tapi ekspektasi kita kepancet kok nggak ada perubahan, jadi kita itu lebih bisa menerima. Yang penting kan kita sudah actionnya. Oke, paham. Jadi ini yang nggak usah memperbesar ekspektasinya tapi actionnya aja. Actionnya Intinya aja. kamu sudah melakukan ini, mau endingnya seperti apa ya sudah. Sepakat banget. Kayak ini sebenarnya, kayak misalnya contoh Doli aja. Nah, Doli aja bisa ditutup itu bukan karena aktivis sosialnya, tapi karena Iya. pemerintah. Mau nggak mau awak dia cuma mengurangi dampak yang mengurangi kita ada. jadi apa ya kayak Lilin kecil lilin di kecilnya kegelapan. akhirnya nanti cahaya yang besar kalau Iya. datang. Ya akhirnya Doli kan akhirnya buka bebas. kan. Kalau di Mojokerto mah sama, Betul ya. intinya sama. Dalam masalah sosial apapun itu sama. Mereka itu nggak akan selesai masalahnya, cuma kita itu bisa tetap action untuk mengurangi lah. Setidaknya dampaknya misalnya 100 berarti sekarang 20 lah. Dari yang nggak pernah ada kegiatan apa ini akhirnya sekarang ada Betul. kegiatan ini. Oke. Nah, sekarang konteksnya buat konten kreator. Oke. Nah, ini Itu aku mungkin juga sebenarnya nggak pernah, intinya cuma mau bikin konten tapi nggak pernah sampai sekarang jadi apa ya kayak pekerjaan. berarti ya, sebenarnya sama ya. persoalan. Jangan terlalu banyak berekspektasi ya. Iya Terus sih. pokoknya sama. melakukan apa yang kamu suka aja ya. Iya betul. Kayak gitu. Soalnya kita kalau di dunia konten creator itu sama kayak orang jualan Zul. Mm. Kita nggak mungkin maksa orang buat beli. Ataupun kalau kita memaksa orang buat beli, dia pasti akan beli saat itu juga. Tapi ketika kita jual dagangan kita lainnya, belum tentu kan mereka membutuhkan. Jadi biarkan konten kita itu yang kita upload mencari pangsa Pasar pasarnya sendiri. Akhirnya nanti kita mau upload apapun, orang itu pasti akan nunggu. Betul. Soalnya nek awak dewe berekspektasi dari awal, terus mungkin sebulan pertama mungkin gak mungkin meledos langsung kan, Mbak? Bisa jadi meledos Enggak sih, aku 3 bulan. 3 kalau bulan nggak kan. salah. Dan itu kan harus rutin disiplin kan. Ya 1 minggu sekali itu. Awal-awal mungkin sing nonton Yo dikit lah, nggak dikenal Iya, orang. makanya. Kita bukan Dari nol kan, artis. iya. Kecuali kalau artis ya, artis mau bikin konten apapun, konten sekedar ngopi, ngafe gini pasti udah ada yang nonton. Tapi kita Iya, itu bener. siapa? Oke. Ya udah, teman-teman, gitulah obrolan singkat apa panjang nggak tahu ini pokoknya sama Mbak Rini. Mbak Rini sukses ya. Ya, oke. Makasih, Sama-sama. bye-bye.